Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi terkejut. Orang-orang tua yang sangat pandai bertarung di mulut Qi Wei pasti tidak sebanding dengan karakter tingkat dewa biasa. Tak ayal, kemarin Qi Wei sibuk meminta bantuan asing. Setelah hening sejenak, Su Yi berkata, saya pribadi berpikir bahwa Su Yi tidak membutuhkan bantuan dari kamar dagang kilin saat ini. Qi Wei diam-diam mencemooh, sudah berapa lama, dan dia masih tidak mengakui bahwa dia adalah Su Yi, pria ini benar-benar bukan penipu biasa. Dan di bibir, dia berkata sambil tersenyum lebih baik bersiap dulu, rencanakan ke depan, dan bersiaplah. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan penuh semangat, kali ini, saya mencoba yang terbaik untuk mempekerjakan seorang ahli yang hebat. Siapa? Su Yi penasaran. Qi Wei mengedipkan matanya yang cerdas dan berkata, rahasia. Su Yi tertawa dan berkata, karena pengadilan Tao Sanxing telah memutuskan untuk menyerang klan Si kuno dalam 7 hari, tetua pertama dan saya juga telah memutuskan untuk berangkat ke Gunung Kongming hari ini. Gunung Kongming, rumah leluhur klan Si kuno. Apakah kamu tidak akan mulai lebih awal? Qi Wei tidak bisa tidak bertanya. Su Yi menghela nafas dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan Qi Wei, dan jika dia terus menutupinya, dia akan tampak terlalu munafik. Dia segera berkata jangan khawatir, ketika saatnya tiba, mari kita lihat berapa banyak pengadilan Sanxing Dao telah mengatur untuk berurusan dengan klan Si kuno. Ngomong-ngomong, Anda juga dapat melihat berapa banyak orang tua yang tidak dapat membantu. Tapi lompat. Qi Wei jelas bersemangat, matanya berbinar, dan berkata, kamu berencana memainkan tiket besar. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa membicarakannya, saya hanya ingin menggunakan ini untuk melihat seberapa tinggi gelombang yang dapat disebabkan oleh badai ini. Qi Wei berkata sambil berpikir, kamu tampaknya sangat percaya diri. Mungkinkah kamu sudah memiliki kepercayaan diri untuk membantu klan Si kuno menyelesaikan krisis? Su Yi tersenyum dan berkata, rahasia. Qi Wei. Orang ini sangat pandai menjual. Baiklah, aku akan menemanimu ke Gunung Kongming hari ini. Qi Wei membuat keputusan. Pada hari yang sama, berita bahwa pengadilan Tao Sanxing akan menyerang klan Si kuno dalam 7 hari, menyapu dunia seperti badai. Segera, itu menyebabkan sensasi besar di semua bagian Lingqiao Shenzhou. Semua orang punya firasat bahwa badai yang berkepanjangan ini akan meledak di Gunung Kongming tempat klan Si kuno berada. Lalu apakah Su Yi akan muncul? Pasti, kalau tidak, mengapa pengadilan Sanxing Dao melakukan pertempuran besar? Masalah ini telah menyebabkan kegemparan di dunia. Ya, dikatakan bahwa pada awal setengah bulan yang lalu, daerah dekat Gunung Kongming diblokir oleh pengadilan Sanxing Dao dan sejumlah kekuatan raksasa. Dan klan Si dari klan kuno seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, tidak bisa terbang dengan sayapnya terpasang. Ketika badai ini dimulai, mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk menang dan hanya bisa dibantai. Kehidupan dan kematian klan Si kuno ditentukan oleh tangan Su Yi. Menurut pendapat saya, dia harus datang. Di dunia, semua jenis diskusi terdengar. Dan pada hari yang sama, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang melancarkan aksi mereka sebelumnya dan mengirim orang-orang kuat ke Gunung Kongming. Hujan deras jatuh di genteng dan mengalir ke atap. Langit mendung dan berawan, disertai kilat dan guntur. Kadang-kadang, lampu listrik merobek langit, menerangi dunia yang gelap dan suram menjadi putih pucat. Sining berdiri sendirian di depan jendela Suan, memandangi hujan lebat antara langit dan bumi, dan ada kesedihan di matanya yang tidak bisa dihilangkan. Dia berpakaian linen polos dan sederhana, dan rambut hitamnya diikat di belakang kepalanya dengan tali merah, selain itu, tidak ada modifikasi atau hiasan di tubuhnya. Namun semua itu tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang cantik dan vulgar. Hujan deras ini telah berlangsung selama 7 hari 7 malam, dan belum berhenti sampai sekarang. Tidak jelas, melalui guntur tumpul dan hujan deras, pertengkaran sengit datang sebentar-sebentar. Sining tahu bahwa itu adalah tokoh besar klan yang bertengkar di aula leluhur. Ini sudah terjadi selama berhari-hari. Orang-orang besar itu seperti semut di panci panas, ragu-ragu, cemas, putus asa, tertekan, marah, takut.
dan seterusnya. Sining mengerutkan bibirnya dan menghela nafas ke dalam. Aning, bisakah kamu memikirkan cara untuk membuat Suyi itu muncul dengan cepat? Tidak jauh dari sana, si Yue Shenzun mau tidak mau berkata, jika ini terus berlanjut, klan akan menyerahkanmu sebagai biang keladi bencana ini, dan bahkan ayahmu tidak akan bisa menahanmu lagi. Dia tampak cemas dan khawatir. Dalam setengah bulan terakhir, Gunung Kongming telah sepenuhnya diblokir, dan beberapa pasukan raksasa yang dipimpin oleh pengadilan San Xingdao telah mengirim pasukan di kam masing-masing untuk mengepung klan Si Kuno. Semua ini juga membawa tekanan besar pada klan Si Kuno. Itu seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan jatuh. Oleh karena itu, apakah itu para tetua klan, atau wanita dan anak-anak, mereka semua panik dan tidak berdaya, tidak bisa tidur atau makan. Di klan, Sining dianggap sebagai bencana oleh banyak klan. Diyakini bahwa dia menyebabkan bahaya genosida ini. Bahkan ayah Sining, sang patriark, terus-menerus ditekan oleh para tokoh senior itu untuk menyerahkan Sining ke pengadilan San Xingdao. Hari-hari ini, Sining telah dikurung di aula ini, seperti seorang tahanan, tidak bisa pergi kemanapun. Bahaya situasi telah mencapai titik di mana tidak dapat ditambahkan lebih lanjut. Saat ini, hanya si Yue Shenzun yang lebih tua yang menemani Sining. Mendengar kata-kata dewa yang mulia si Yue, Sining terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang. Rekan Daoisu dan klan Si Kuno kita tidak memiliki persahabatan sama sekali, dan bahkan jika aku bisa berhubungan dengan sesama Taoisu, aku tidak akan pernah membiarkan dia berdiri. Si Yue Shenzun kesal, jam berapa sekarang, kamu masih sangat bingung, siapa yang tidak tahu, justru karena kamu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Suyi itulah kamu menyebabkan bencana ini pada klan Si Kuno kami. Wajah cantik Sining tiba-tiba menjadi pucat, dan berkata, kamu juga berpikir itu salahku. Si Yue Shenzun tiba-tiba menyadari kesalahan lidahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata, ini bukan salahmu, atau salah klan kami, semuanya disebabkan oleh Suyi itu. Menurutku, jika dia benar-benar peduli padamu, dia harus berdiri dan menanggung semua ini sendirian, daripada menjadikan klan kita sebagai kambing hitam. Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Semua kesalahan ini ada di kepala pengadilan San Xingdao. Dia menarik pandangannya dari melihat layar hujan yang jauh, berbalik, memandang yang mulia Dewa Si Yue, dan berkata dengan hangat, kamu tidak perlu khawatir tentang aku sudah mempersiapkan diri untuk mengorbankan diri. Setelah jeda, dia berkata dengan ringan, saya akan menggunakan hidup saya untuk membantu klan menyelesaikan bencana yang tidak bersalah ini. Si Yue Shenzun gemetar di dalam hatinya, dan berkata dengan marah, lalu apa yang bagus tentang Suyi, apakah kamu lebih baik mati daripada membiarkannya berdiri? Sining sangat tenang, dari awal hingga akhir, wajah kecilnya yang cantik tenang, dan tidak ada gejolak emosi. Dia sepertinya meremehkan segalanya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir tentang ini lagi, itu tidak baik untuk kesehatanmu jika kamu marah. Si Yue Shenzun tampak muram untuk sementara waktu, dan berkata dengan sedih Aning, apakah kamu tidak melihatnya, bahkan jika kamu mati, pengadilan San Xingdao masih akan menghancurkan klan kita. Saat ini, hanya ketika Suyi berdiri, kita dapat menyelesaikan krisis ini. Selain itu, tidak ada cara lain. Pada akhirnya, si Yue God Venerable hampir meraung, yang menunjukkan betapa marahnya dia di dalam hatinya. Sining tampak sedih untuk sementara waktu. Ledakan. Pintu aula yang tertutup tiba-tiba ditendang terbuka. Seorang lelaki tua jangkung berjubah hitam masuk, matanya dingin, dan dia berkata, Penatua Taisang memiliki perintah, biarkan aku mengambil pendosa klan, Sining. Si Yue Shenzun tiba-tiba berubah warna dan berkata, mengapa? Apakah Patriark setuju? Juga, apa itu pendosa klan, dan kapan Anda menghukum Aning? Pria tua berjubah hitam itu menatap si Yue Divine Venerable dengan dingin dan berkata, Patriark telah diberhentikan, dan itu adalah keputusan semua orang di klan untuk menghukum Sining. Saat dia berbicara, dia memandang Sining dan berkata, ayo pergi. Wajah cantik Sining pucat, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangguk sedikit.
Tunggu. Xiue Shenzun berkata dengan marah, saya tahu, Anda ingin menyerahkan Aning dengan imbalan pengampunan dari pengadilan Tao Sanxing, tetapi Anda melakukan ini. Ledakan. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya, Xiue God Venerable diledakkan dan jatuh ke sudut dinding. Ini tentang kehidupan semua orang di klan, bisakah kamu membelinya? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu suram, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa pengadilan Tao Sanxing telah memerintahkan agar mereka akan mengoperasi keluarga saya dalam 7 hari. Setelah itu, dia meraih bahu Sining dan berkata, jangan salahkan klan karena kejam. Bencana ini awalnya disebabkan olehmu. Kamu harus bebas menanggung konsekuensi seperti itu, bagaimana menurutmu? Sining mengangguk dan berkata, saya harus seperti ini, saya siap mati, dan saya tidak akan membenci atau menyalahkan klan di hati saya. Saya hanya meminta klan untuk mempertimbangkan ayah saya, dan tidak membuat orang tuanya terlalu malu. Pria tua berjubah hitam itu terkejut, dan ekspresinya menjadi rumit. Dia menghela nafas panjang dan berkata, jika Suyi itu akan muncul, mungkin kamu tidak harus mati. Bagaimanapun, pria tua berjubah hitam itu meraih bahu Sining dengan satu tangan dan membawanya keluar dari aula. Xiue Shenzun duduk di sana lumpuh, wajahnya penuh kesedihan dan kesedihan. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan ini terjadi. Hujan semakin deras, dan gunung-gunung dan sungai-sungai menjadi gelap dan suram. Kuil leluhur. Tokoh-tokoh besar klan Si berkumpul. Bahkan barang-barang antik tua yang telah diasingkan selama bertahun-tahun hadir. Ketika Sining dibawa ke kuil leluhur, dia melihat ayahnya Gunung Sijing sekilas. Si Jingshan sedang duduk di sudut, wajahnya kuyu, dan tubuhnya sunyi. Desir. Semua mata di aula leluhur menoleh ke Sining. Namun, Sining hanya menatap ayahnya, dengan kesedihan dan penyesalan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan matanya memerah. Dia berjalan dengan cepat, berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, ayah, putriku tidak berbakti, itu telah menyeret seluruh keluarga, dan itu juga menyeretmu ke bawah. Dua garis air mata bening jatuh dari wajah pucat dan cantik itu, dan air mata itu jatuh berkeping-keping seperti hati. Suasana hati si Jingshan kacau. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengangkat Sining, dan berkata sambil tersenyum, Aning, Sanxing Daoting yang bersalah atas bencana ini, kesalahannya adalah bahwa klan kita terlalu lemah, dan tidak ada hubungannya denganmu. Di hati ayahku, Aning tidak akan pernah melakukan kesalahan pada klan, dan dia tidak pernah menjadi pendosa klan. Kata-kata itu diucapkan kata demi kata, dan suaranya bergema melalui aula kuil leluhur. Wajah semua orang hebat yang hadir berubah suram. Sining menatap kosong pada ayahnya, emosinya masih di luar kendali. Air mata turun, menangis dengan mata merah. 82 jaringan Cina. Di luar aula leluhur, hujan turun dengan lebat dan awan gelap. Langit dan bumi seperti jatuh selamanya ke dalam malam, dan sesekali cahaya listrik dan guntur menambah keagungan yang menakutkan ke langit. Di aula leluhur, si Jingshan merasakan sakit di hatinya, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari wajah Sining, dan berkata, Aning, jangan menangis, apapun yang terjadi, ayah akan selalu bersamamu tidak peduli hidup atau mati. Sining menarik napas dalam-dalam, menatap wajah ayahnya yang kuyu, dan berkata, putriku tidak takut mati, tetapi dia tidak tahan dengan rasa malu ayahnya, dan dia tidak dapat menanggung beban klannya. Di aula leluhur, seorang lelaki tua berbaju abu-abu berkata dengan sungguh-sungguh jika itu masalahnya, jangan mempersulit ayahmu nanti, dan buat keputusan sendiri, bagaimana? Sining tiba-tiba berbalik, wajah batu giok yang cantik dan indah telah kembali tenang, dan berkata, bagaimana cara memecahkannya, tolong minta pamanku untuk menunjukkannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu terdiam beberapa saat, dan berkata, baru saja, saya telah mengirim orang ke dunia luar untuk bernegosiasi dengan leluhur, Sun Hong, di pengadilan Tao Sanxing, berharap mereka dapat memberikan klan kami jalan keluar, dan harganya. Pria tua berpakaian abu-abu itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku hanya menyerahkanmu. Meskipun Sining mengharapkan ini terjadi, dia masih merasakan sakit di hatinya.
Dia mengerutkan bibirnya dan melirik para tetua klan yang hadir. Melihat mereka semua diam, dia tiba-tiba mengerti bahwa keputusan ini telah disetujui oleh mereka semua. Pada akhirnya, Si Ning mengangguk dan berkata, "Oke, ingat urlnya." Segera, semua orang jelas jauh lebih santai, tetapi ekspresi mereka agak rumit. "Aning, jangan salahkan kami karena kejam. Antara kamu dan semua orang di klan, kami hanya bisa memilih untuk melindungi klan." Seorang lelaki tua menghela nafas dengan rasa malu di wajahnya. "Saya tidak akan." Si Ning menggelengkan kepalanya, "Itu terjadi karena aku, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya." Tiba-tiba, Si Jingshan berkata dengan hangat, "Aning, ayah akan menghadapi semua ini bersamamu." Tubuh Si Ning bergetar dan berkata, "Ayah, aku." "Jangan bicara." Si Jingshan berhenti dan berkata, "Ayah tidak bisa melindungimu, dan aku merasa sangat bersalah. Jika aku tidak berjalan bersamamu lagi sia-sia menjadi seorang ayah." Ledakan. Di luar, guntur tiba-tiba terdengar, dan langit bergetar. Sesosok bergegas ke aula meskipun hujan deras. Ini adalah pria parubaya yang tampak agung dengan jubah ungu, yang telah melakukan perjalanan ke dunia luar untuk bernegosiasi dengan leluhur Sun Hong dari pengadilan Tao San Xing. "Bagaimana keadaannya?" Pria tua berbaju abu-abu itu mau tidak mau bertanya. Zipao setengah baya menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Mereka tidak setuju." Suasana di aula leluhur tiba-tiba menjadi sunyi dan diremehkan, dan ekspresi semua orang berubah. Leluhur Sun Hong berkata bahwa klan Si dari klan kuno kita adalah ikan di atas talenan, dan kita memiliki keputusan akhir dalam membunuh atau menebas mereka, dan kita tidak memenuhi syarat untuk merundingkan persyaratan dengan mereka. Zipao setengah baya berkata dengan marah, "Mereka juga mengatakan bahwa kecuali Su Yi muncul, kita semua harus mati." Suasana menjadi lebih menyesakkan. Para tetua klan Si dari klan kuno gelisah dan gelisah, masing-masing dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Siapa yang akan membayangkan bahwa tidak mungkin untuk menyerahkan Si Ning? "Aning, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan klan." Tiba-tiba, lelaki tua berpakaian abu-abu itu memandang Si Ning, "Aku tahu, kamu pasti punya cara untuk menghubungi Su Yi, kan?" Desir. Mata semua orang di aula semua beralih ke Si Ning. Si Ning menundukkan kepalanya, Yu Rongming tidak yakin, dan dia berjuang hingga ekstrim. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak bisa melakukannya." Ledakan. Seorang pria besar menamparkan meja dengan telapak tangannya dengan keras, dan berkata dengan tegas, "Saya tidak bisa melakukannya, atau saya tidak ingin melakukannya." Si Ning terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa tidak menjadi semakin marah dan marah. "Ini jelas bencana yang disebabkan Su Yi, tapi kenapa kamu tidak membiarkannya berdiri?" Seseorang menggertakkan giginya. "Dalam hatimu, apakah Su Yi lebih penting daripada nyawa semua orang di seluruh klan?" Seseorang berteriak dengan marah. Wajah cantik Si Ning menjadi pucat, dan dia mengepalkan tangan gioknya dengan erat. Para tetua itu ramah dan bersahabat di masa lalu, tapi sekarang mereka semua memiliki wajah garang, marah dan marah, seperti hantu yang ganas. Ini membuatnya merasakan sakit dan kesedihan yang tak terkatakan di hatinya. Dalam hal ini, pengadilan Tao San Xing yang jelas salah, tetapi mengapa mereka semua berpikir bahwa dia dan sesama Taois Su yang salah? Cukup. Tiba-tiba, Si Jingshan berteriak keras, menekan semua suara di aula leluhur. Wajahnya pucat, dan amarahnya mengalir ke mahkota. "Sebelumnya, kalian semua melihat dengan jelas bahwa ayah dan anak kita rela berkorban untuk menyelesaikan malapetaka ini untuk klan. Tetapi pada akhirnya, pengadilan Tao San Xing tidak setuju pada semua. Saat ini, kamu masih memaksa Aning untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar yang bertentangan dengan hatinya. Itu terlalu berlebihan." Semua orang bisa melihat bahwa Si Jingshan sangat marah. Suaranya bergema di aula, dan matanya melirik semua orang di aula seperti listrik dingin. "Atau, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa selama Su Yi muncul, klan kami akan dapat lolos dari bencana ini? Angan-angan. Mereka akan terus mengancam Su Yi dengan nyawa kita. Kecuali Su Yi mati,
Kita ditakdirkan untuk duduk dan bersantai. Kata-kata itu membuat wajah semua orang muram. Kalau begitu biarkan Suyi itu mati. Tiba-tiba, pria parubaya berjubah ungu berkata, dia menyebabkan insiden itu, tetapi itu menyebabkan klan kita terlibat, dan itu pantas untuk mati. Mata Sining tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Ini pamannya, bernama Si Kingsong. Di masa lalu, dia paling suka menyanjung dan menyanjung ayahnya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bisa mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu dan tercela seperti itu. Mengapa tidak membiarkan kekuatan besar pengadilan San Qingdao mati? Sining bertanya kata demi kata, mereka jelas menganiaya klan kita. Apa itu mungkin? Si Kingsong setengah baya berjubah ungu dengan marah berkata, Aning, saya pikir Anda gila, dan Anda masih membela Suyi, tetapi Anda tidak peduli dengan hidup dan mati klan. Cukup, si Jingshan tiba-tiba menghela nafas panjang, seolah-olah dia berkecil hati, dan berkata, apa yang dilakukan pengadilan San Qingdao terhadap klan kita telah menyebar ke seluruh dunia, jadi selama Suyi tidak mati, sudah ditakdirkan untuk menjadi jelas. Apakah dia akan berdiri tunggu sebentar? Dipahami. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan menemani Aning ke tanah. Tidak peduli apa hasil akhirnya, ayah dan anak kita akan menemani klan untuk hidup dan mati bersama. Bagaimanapun, si Jingshan pergi bersama Sining. Di aula leluhur, semua orang tampak suram dan tidak pasti, dan wajah mereka menjadi lebih jelek. Sining ini adalah momok egois. Seseorang mengutuk dengan suara rendah. Sebuah kapal harta karun berderap di bawah langit dengan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi, dan dengan sekejap, itu tersapu ribuan mil jauhnya. Di kapal harta karun, Suyi duduk di sana sambil minum dengan nyaman. Penatua pertama, Wei Zong, duduk tegak. Pria yang mengemudikan kapal harta karun itu adalah pria parubaya berpenampilan biasa-biasa saja dengan jubah kain bernama Li Sanjiu. Itu yang dibawa oleh Qi Wei, seperti pengawal. Li Sanjiu sangat membosankan, menghargai kata-kata seperti emas, tidak tersenyum, dan tidak acuh pada siapapun. Bahkan di depan Qi Wei, dia seperti bisu. Awalnya, Wei Zong mengira Li Sanjiu adalah teror tersembunyi. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia melakukan semua jenis pekerjaan untuk Qi Wei, dan Qi Wei tidak memiliki wajah yang baik terhadap Li Sanjiu, Wei Zong tiba-tiba tidak repot-repot memperhatikan orang ini. Sebenarnya, tidak peduli kapan kita pergi, kita tidak bisa menangkap peluang apapun. Menurut informasi yang saya tanyakan, pengadilan Tao Sanxing telah memobilisasi 16 guru ilahi untuk duduk di luar Gunung Mingkong sedini setengah bulan yang lalu. Dari 16 dewa, 3 berasal dari pengadilan Tao Sanxing, dan yang lainnya berasal dari raksasa top lainnya di Lingqiao Senzu. Yang terkuat adalah dewa-dewa 5 penyempurnaan, dan yang terlemah juga adalah kekuatan dewa-dewa 3 penyempurnaan. Qi Wei memperkenalkan di samping, kamu juga tahu bahwa untuk menghadapi kekuatan seperti klan Si kuno, kamu tidak perlu mengirim banyak pasukan sama sekali. Selama para dewa dikirim, hidup dan mati klan Si bisa diputuskan. Dan orang yang bertanggung jawab atas operasi ini adalah Tuan Sun Hong dari pengadilan Tao Sanxing, seorang lelaki tua dari Taoisme 5 penyempurnaan. Suyi berkata, apakah ini hanya kekuatan yang dangkal? Qi Wei mengangguk dan berkata, itu benar, meskipun karakter di sisi terang cukup untuk menyapu klan Si kuno, mereka bukan ancaman besar. Ancaman sebenarnya ada dalam kegelapan. Kamar dagang kilin kami telah menanyakan bahwa beberapa penguasa 9 perbaikan dari 4 benua besar semuanya menatap badai ini kali ini. Mereka dapat muncul di dekat Gunung Mingkong kapan saja selama mereka mau. Mendengar ini, Wei Zong tersentak. Dewa Jiulian Tuhan. Lebih dari 1. Jika hanya untuk berurusan dengan klan Si kuno, tidak perlu mengirim keberadaan seperti itu. Tidak diragukan lagi, 9 Master Divine penyempurnaan ini yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya harus datang ke arah Suyi. Apakah kamu tahu siapa mereka? Suyi bertanya. Qi Wei berkata, saat ini, dapat dipastikan bahwa ada Dewa Yunhe dari pengadilan San Qingdao, Guru Buddha Yuanmu, dari si Tian Lingshan, dan Dewa Tianhuang, dari Tianhuang Sensan. Yang lainnya tidak jelas, tapi pasti ada yang lain, sedikit.
Berbicara tentang ini, Qi Wei menghela nafas. Badai ini terlalu besar selama 100.000 tahun terakhir, tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi di dunia domain dewa. Orang-orang tua yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun, sosok-sosok tak tertandingi yang telah menghilang selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dalam rumor, kemungkinan besar akan muncul. Tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak kekuatan besar yang terlibat dalam badai ini, dan berapa banyak makhluk mengerikan yang sudah mengincar mereka. Punggung Wei Zong terasa dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, mengapa kita harus pergi ke Gunung Mingkong? Jika kita terjebak dalam kekacauan itu, saya khawatir akan sulit untuk bertahan hidup, kan? Semua orang dapat melihat bahwa Wei Zong, Tuan Dewa Pemurnian pertama, terkejut dan mundur di dalam hatinya. Qi Wei menulis dengan ringan, kami Kilin Protoss tidak takut dengan badai seperti itu. Sui menggosok alisnya, dan tiba-tiba tersenyum, semakin besar badai, semakin baik. Saya tidak percaya bahwa kekuatan besar dan tokoh besar itu semuanya berada di hati yang sama dengan pengadilan San Xingdao. Qi Wei tersenyum manis, saya juga berpikir begitu, semakin kacau situasinya, semakin banyak variabel yang ditakdirkan. Bahkan jika pengadilan San Xingdao adalah penguasa Ling Qiao Senzu, itu ditakdirkan untuk menjadi sangat mudah. Begitu dia mengatakan ini, Qi Wei menamparkan telapak tangannya, dan Liontin Giok ungu muncul. Dia melihatnya sebentar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berkata, Rekan Taois Xiao, Anda mungkin tidak menyangka bahwa baru pagi ini, orang-orang dari klan Si kuno pergi ke Dewa Guru Sun Hong untuk bernegosiasi. Mereka ingin menyerahkan Si Ning, sebagai ganti cara hidup klan Si kuno. Su Yi, yang duduk dengan nyaman sambil minum di kursi, menyipitkan matanya dengan tenang. Pada saat ini, Li Sanjiu, yang mengemudikan kapal harta karun, sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik untuk melihat Su Yi. 82 Jaringan Cina. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.